Sekarang giliran Santosa Amin untuk tanya Reo. Asik, thank you Mas Ad. Hal apa sih yang membuat Coach Reo memutuskan untuk menjadi seorang coach DOA ini sehingga membantu banyak orang? Hal apa yang pertama muncul di pikiran tuh, apa yang menyebabkan akhirnya memutuskan Coach Reo untuk menjadi seorang coach ya? Oh, kalau aku mungkin lebih ke arah karena aku dulu kan paling parah buat aku ya 98, salah satu ketakutan yang paling ekstrim Mas, yang aku sering ceritain. Jadi 98 ketika ada kerusuhan, banyak orang tuh gak jadi manusia gitu. Mereka kayak berubah kayak monster gitu. Kalau tadi mungkin ceritanya Mas Santosa ngalamin ya pengalaman di saat ngelihat orang tuh nih kayak bukan manusia gitu, kayak biadab sekali gitu, kayak binatang lah, kayak hewan perilakunya gitu. Nah aku mikir apa sih yang bikin orang-orang berperilaku seperti itu? Karena aku juga sering banget kayak reptil gitu, kayak hewani dulunya gitu ya. Kok tiba-tiba gue bisa jahat sama orang, gue bisa memperlakukan hal seperti itu yang ketika aku ingat lagi sekarang mungkin aku tidak bangga atas semua yang pernah aku lakukan di masa lalu. Balik lagi sebagai manusia aku pun punya pengalaman yang mungkin jadi goblok-gobloknya aku di masa lalu. Sehingga it's part of my redemption ketika aku bikin DOA. Tapi ada juga di satu sisi aku pengen banget buat change the world. Karena dari dulu itu selalu nonton filmnya itu Satria Baja Hitam, Power Ranger segala macam. Jadi aku kayak kind of fanatik sama orang yang nyelamatin dunia kayak Son Goku misalnya. Nah jadi akhirnya jadi merasa pengen jadi superhero. Ya superhero syndrome buat kayak how can I change the world? Minimal menurut aku dari aku ngeberesin banyak orang di sekelilingku dulu. Salah satu filosofi yang aku disampaikan sama Dr. L. Michael Hall adalah bantu satu nyawa, satu jiwa. Setiap hari satu aja gitu. One soul at a time gitu. Jadi setiap kali ngeberesin satu, mungkin kamu akan membantu banyak orang. Minimal 300 orang akan berubah selama 1 tahun. Dia bilang kayak gitu. Tapi bagaimana untuk mengkali lipatkan ini supaya lebih banyak orang yang bisa dibantu gitu. Jadi aku selalu belajar buat empowering supaya nanti suatu saat cita-cita aku bisa bantu orang lebih banyak. Jadi kayak kalau yang kemarin aku pengen banget the world without trauma. Jadi kalau punya dunia yang kayak gak ada trauma, gak ada orang benci satu sama lain, ya itu mungkin terlalu naif ya. Karena kan semua punya banyak kepentingan atau semacamnya. Tapi ketika aku punya satu pemikiran dan pemahaman itu, mungkin akan membantu aku bergerak untuk minimal lebih banyak gitu yang bisa dibantu. Karena pepatahnya ya dibilang kan gantungan cita-citamu setinggi langit. Karena kalau misalkan ya jatuh minimal di langit-langit di angkasa gitu. Kalau misalkan setingginya tiang jemuran jatuhnya pontoge kan. Jadi ya udah aku aim buat yang ya udah I want to change the world, gimana caranya ya. Ini basically satu titik yang menurut aku now ketika kamu lihat banyak yang mulai berubah, mulai banyak yang adaptasi sistem ini, mulai banyak yang hidupan mereka tertransformasi. I think I'm going in the right way untuk change the world gitu. Dan bikin mungkin dunia lebih baik ketika lebih banyak orang bahagia. Mungkin kayak kebencian, dendam, kemarahan ataupun hal-hal seperti itu udah bisa kita eliminasi dulu sebelumnya. Mungkin kita akan menyelesaikan banyak persoalan kejahatan, kebencian, dendam. Karena percuma kamu punya segalanya, tapi kalau mau keluar rumah aja kamu was-was. Karena banyak orang yang kamu gak tahu nih hari ini dia jadi manusia atau dia jadi bukan manusia. Nah tapi kalau misalkan semuanya baik, semuanya saling menghormati, menghargai, kayak Indonesia kan kita diciptakan dari sebuah fondasi bersikap satria, menolong orang lain, membantu mereka yang lemah, terus kayak gotong royong. Kita dulu dikenal dengan orang Indonesia itu ya gotong royong, meskipun berbeda-beda tetap satu. Kita kayak lidi yang menyatu, yang saling bekerja sama meskipun kita dari suku, ras, agama yang berlainan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kita dikenal dengan gotong royongnya, dengan keramah tamahannya. Tapi kita kehilangan itu semua. Jadi justru sejatinya Indonesia kita hilang. Dan kalau misalkan kita lebih bahagia, mungkin gak ada alasan buat kita ngejahatin orang lah. Karena kalau sampai kita jahat sama orang lain, atau kita lagi gak jadi manusia, adalah karena diri kita tidak bahagia. Karena kalau kita bahagia, kita gak perlu sampai nyakitin orang, jahatin orang lain. Karena kita udah sibuk sama kebahagiaan kita sendiri.